warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Akbar Bahtiar dari kelas TIC 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subnetting. Yang pertama-tama kita akan masuk ke pengertiannya. Jadi subnetting itu merupakan proses membagi jaringan atau network menjadi subjaringan atau subnetwork yang dilakukan pada alamat IP kelas A, B, dan C. Tujuannya adalah untuk menciptakan beberapa network tambahan dengan mengorbankan sebagian host dari tiap network. Jadi fungsi subnetting itu adalah menghemat penggunaan alamat IP dengan membagi jaringan besar menjadi subjaringan kecil, meningkatkan keamanan dan mengurangi kemacetan lalu lintas jaringan, serta memastikan penempatan host sesuai dengan jaringan yang tepat. Lalu kita memiliki ilustrasi dari subnetting di sini, yaitu terdapat jalan bernama Gatot Subroto, terdiri dari beberapa rumah bernomor 1 sampai 8. Jadi dengan rumah nomor 8 itu merupakan rumah ketua RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto. Di sini terdapat masalah yaitu semakin banyak rumah di wilayah tersebut, maka tentunya kemacetan akan semakin bertambah. Sehingga kita bisa mengatasinya dengan cara eh, memberikan gang-gang tambahan dengan RT baru agar tidak terjadi penumpukan pada suatu wilayah. Lalu, kita akan membahas mengenai subnet mask. Jadi, subnet mask itu digunakan untuk menentukan bagian mana dari alamat IP yang merupakan network dan mana yang merupakan host, dan mana juga yang merupakan broadcast. Dengan subnet mask, kita bisa mengetahui apakah suatu IP berada dalam subnet tertentu, itu tergolong sebagai apa, dan kita juga bisa menentukan apakah IP ini merupakan private atau public. Lalu terdapat perhitungan subnet yang terdiri dari dua cara. Yang pertama ada cara binary. Jadi cara binary ini adalah perhitungan subnet dengan cara menghitung subnet menggunakan binary yang melibatkan konversi IP address dan subnet mask ke dalam bentuk biner. Jadi cara ini memiliki proses konversi yang lama kekurangannya dan juga dinilai kurang efisien. Namun dengan cara ini kita bisa mengkonversikan berbagai macam subnet mask secara fleksibel. Sedangkan cara tabel merupakan metode konversi yang menggunakan tabel yang berisi informasi subnet mask dengan jumlah subnet dan host yang bisa digunakan. Jadi cara ini dinilai lebih cepat dan efisien jika kita sudah memiliki tabel subnetting untuk acuannya. Namun cara ini juga memiliki kekurangan, yaitu cara ini hanya dapat diterapkan pada beberapa kelas dan subnet mask yang ada di dalam tabel. Jadi jika terdapat subnet mask yang tidak tergolong atau tercantum dalam tabel, maka kita tidak dapat mengonversinya. Lalu terdapat network dan broadcast. Di sini kita akan memberikan penjelasannya terlebih dahulu. Network itu merupakan IP pertama dalam kelompok yang menandakan identitas jaringan. Sedangkan broadcast IP merupakan IP terakhir dalam kelompok yang digunakan untuk memanggil semua IP dalam jaringan tersebut. Kita bisa melihat di sini adalah cara yang digunakan untuk mengkonversi dengan cara biner. Jadi, untuk mengubah bilangan biner tersebut menjadi sebuah nomor IP ataupun sebaliknya, kita perlu memecah nomor IP tersebut berdasarkan kelipatan pangkat 2 dari yang terbesar hingga terkecil. Di sini kita bisa lihat contoh IP yang ingin kita ubah yaitu IP bernilai 75. Kita bisa ubah dengan memecah 75 menjadi 64 yang merupakan 2 pangkat 6 ditambah 8 yaitu merupakan 2 pangkat 3, 64 ditambah 8 hasilnya 72, ditambah lagi 2 yang merupakan 2 pangkat 1, dan ditambah 1 yang merupakan 2 pangkat 0. Sehingga kita bisa meletakkan di sini jika angka yang terdapat di sini tidak digunakan untuk mengkonversi, maka kita isikan sebagai 0. Karena 64 tadi digunakan untuk dijumlahkan, berarti kita isi 1. 32 tidak digunakan berarti kita isi 0, 16 juga 0. Nah, di sini tadi kita akan menggunakan 8 untuk menjumlahkan bilangan yang akan dikonversi. Jadi kita isikan 1, 4 kita isikan 0, 2 isikan 1, dan di 1 kita isikan 1 juga. Sehingga bilangan binernya merupakan 01, 001, 011. Lalu berikutnya ada cara tabel. Dengan menggunakan tabel yang tersedia di sini, tabel yang berdasarkan
subnet masnya, kita bisa lihat ada mas 24, 25, 26, dan 27. Dengan menggunakan tabel tersebut, kita cukup berpacu dari 3 digit terakhir IP dan menyesuaikan dengan range tabel berdasarkan tingkat subnetnya. Jadi pada 24 ini kita dapat melihat hanya ada satu range, pada 25 terdapat 2 range, 26 dapat 4 range, dan seterusnya berdasarkan kelipatan angka 2. Jadi di sini kita memiliki contoh yaitu 172, 20, 20, 200 di mas 26. Nah, di sini kita bisa mengkonversikannya dengan cara melihat 3 digit terakhirnya. 3 digit terakhirnya merupakan bilangan 200 dan di mas 26, bilangan 200 itu tergolong di bagian kolom keempat. Nah, di sini kan range-nya itu antara 192 sampai 255. Jadi di bilangan 200 itu tergolong di dalam sini. Sehingga kita bisa mengkonversikannya dengan cara IP network-nya itu 172, 20, 20 sama seperti awalnya, dan digit akhirnya kita ubah menjadi batas awal dari kolom ini. Batas awalnya adalah 192, berarti 172, 20, 20, 192. Sedangkan untuk IP broadcast kurang lebih sama, tetapi tetapi bilangan akhirnya kita ubah menjadi batas akhir dari kolomnya. Karena bilangan pada batas akhir adalah 255, maka kita dapat memiliki IP broadcast-nya yaitu 172, 20, 20, dan 255. Kurang lebih begitu penjelasan subnet dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.